Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 626. Benar-benar tidak masuk akal. Ekspresi di wajah Wu Xiaohui merosot. Bukan, bahkan jauh lebih parah daripada menyontek, kamu telah melanggar aturan. Semua orang di tempat menjadi kaget dan menatap Qin Lang secara bersamaan. Qin Lang bertanya dengan tenang, apa maksudmu? Wu Xiaohui berkata, aku tidak tahu dari mana kamu menyontek jawabannya, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa menyontek jawaban adalah tindakan yang melanggar aturan. Kejuaraan Bianke bukanlah tempat untuk bermain. Kepentingannya sama dengan ujian masuk universitas dan kamu akan dikurung ke dalam penjara jika menyontek. Presiden Wang Senong dan lainnya sedang menunggumu di dalam ruang rapat, kamu pergilah untuk mengakuinya sekarang. Jika sikapmu sedikit lebih baik, mungkin saja kamu tidak akan dikurung ke dalam penjara. Jari tangannya menunjuk keluar, jika kamu tidak jujur, kamu akan ditangkap hari ini. Menyontek. Qin Lang menyeringai, kalian bilang aku menyontek, apakah kalian punya bukti? Wu Xiaohui mencibir, jika kamu tidak menyontek, bagaimana bisa kamu mendapatkan nilai yang penuh? Jawaban dari soal pilihan ganda, penilaian dan jawab singkat benar semua, bahkan jawaban dari soal esai serupa dengan jawabannya. Harus tahu bahwa ini adalah testing cards. Bahkan Presiden Wang Senong dan lainnya pun tidak bisa mendapatkan nilai yang penuh. Dari 1.200 peserta ujian, hanya Yan Mi yang menduduki peringkat pertama dengan nilai 130. Kamu malah mendapatkan nilai yang penuh, apalagi jika kamu tidak menyontek. Wu Xiaohui menatap Qin Lang dengan jijik, kamu benar-benar mempermalukan. Pengobatan Tiongkok, nilai yang penuh, hahaha. Sungguh konyol sekali, malah ada orang yang mendapatkan nilai yang penuh di kejuaraan Bianke, sungguh konyol sekali. Jika kamu telah menyontek, lebih baik kamu merendahkan dirimu dan mendapatkan nilai sekitar 100, tetapi kamu malah mendapatkan nilai penuh. Fakta yang awalnya ingin kamu sembunyikan malah terungkap dengan metode yang terkikuk. Yan Mi dan lainnya tercengang sesaat, tetapi kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Nilai ini hanya bisa didapatkan oleh jenius di antara para jenius, namun, Qin Lang juga berpikir bahwa mungkin saja perlu dipertanyakan apakah ada masalah dengan kertas ujiannya di kejuaraan Bianke atau tidak. Lagi pula, dia tahu dengan detail Yan Mi, apalagi kemajuannya juga sangat cepat. Qin Lang mengabaikan cibiran dari semua orang dan berkata, aku juga menggunakan kemampuanku sendiri untuk mendapatkan nilai penuh. Qin Lang, jangan berdalih lagi, lebih baik kamu mengakuinya. Wajah Yan Mi menunjukkan kesan kecewa, tidak masalah jika orang lain tidak mengenalmu, tetapi aku mengenalmu, kamu sama sekali tidak bisa medis. Wu Xiaohui menatap Qin Lang dan berteriak, Qin Lang, apakah kamu sudah mendengarnya? Jangan bersikeras lagi atau tidak kamu akan mendapatkan akhir yang buruk. Qin Lang masih bersikap tenang, kamu bilang bahwa aku menyontek, aku malah ingin bertanya jawaban siapa yang kucontek. Apakah kalian sudah menerima kabar bahwa ada jawaban yang hilang? Selain itu, soal ini dibuat oleh banyak penguji secara bersamaan, apalagi jawabannya juga dipegang oleh penguji yang berbeda, mungkinkah aku bisa menyontek? Jawaban dari beberapa penguji, apalagi jika aku menyontek satu jawaban, seperti yang kamu katakan tadi, kalian tidak akan bisa mendapatkan nilai penuh. Kalau begitu bisakah aku mendapatkan nilai penuh dengan jawaban yang kucontek? Soal pilihan ganda, penilaian dan jawab singkat dibuat oleh berbagai penguji yang berbeda dan juga dikoreksi oleh mereka semua secara terpisah. Soal esai bahkan dikoreksi oleh beberapa tetua pengobatan Tiongkok. Wu Xiaohui sedikit tercengang, lebih dari 1.000-an peserta ujian juga tercengang. Alasan ini memang sedikit tidak masuk akal, jika Qin Lang menyontek jawabannya. Maka orang yang dicontek olehnya seharusnya sudah keluar, bahkan jika tidak menemukannya. Untuk sesaat, juga tidak mungkin bagi semua penguji yang tidak bisa menemukannya,
Wu Xiaohui membolak-balikkan fakta. Inilah yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana bisa kamu menyontek semua jawaban tanpa ketahuan? Penguji Wu, jangan bicara omong kosong lagi. Aku memintamu untuk memberiku soal sekarang. Suara Qinlang menjadi serius. Jika aku tidak bisa menjawabnya di tempat, maka aku akan mengakuinya di sini. Tetapi jika aku bisa menjawabnya, kamu harus menyingkirkan segala tuduhan tentangku. Jika tidak, aku akan mengadu tentangmu. Qinlang menatap Wu Xiaohui. Aku akan mengadumu dengan alasan memanfaatkan kegiatan publik untuk menekanku secara pribadi. Qinlang, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan penguji Wu mempermalukanmu di depan umum? Wajah Yan Mi yang cantik menjadi jelek. Jelas bahwa Qinlang menyontek jawaban. Tetapi dia masih tidak mengakuinya. Kalau begitu bagaimana bisa Qinlang menjadi orang yang mengejarnya? Oke, aku akan memberimu kesempatan. Wu Xiaohui jelas sudah melakukan persiapan lebih awal dan kemudian dia menyeringai. Aku akan mengujimu di tempat. Dan membuatmu yakin. Dia mengeluarkan satu lembar dari sebuah buku pengobatan Tiongkok dan di dalamnya terdapat 3 soal jawab singkat yang dia buat selama 1 jam. Dia menepuk lembar soal itu di atas podium. Datanglah ke atas podium dan kerjakanlah 3 soal ini. Jika kamu bisa selesai mengerjakannya selama 15 menit, aku akan menyingkirkan segala tuduhanmu. Qinlang tidak berbicara omong kosong. Lalu dia berjalan ke atas podium, mengambil pensil dan mulai mengerjakannya. Beberapa penguji mengawasi Qinlang, agar Qinlang tidak menyontek. Yan Mi dan lainnya juga melihat Qinlang. Mereka berpikir bahwa perjuangannya sungguh konyol. Kurang dari waktu 5 menit, Qinlang telah berhenti untuk menulis. Selesai. Kamu benar-benar jenius. Kamu bisa selesai mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Wu Xiaohui tampaknya sedang mencibirnya. Kemudian dia mengambil soalnya dan melihatnya. Tidak apa-apa jika tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, keringat dinginnya langsung mengucur keluar. Dia menjadi terkejut. Aneh, pasti ada keanehan di sini. Wu Xiaohui jelas mengawasinya dengan ketat. Qinlang terlihat sangat santai ketika dia mengerjakan soalnya. Dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung menulis jawabannya di lembar soal. Wu Xiaohui awalnya mengira bahwa Qinlang sedang menulis sembarang. Tak terduga bahwa semuanya ini benar. Selain itu, proses menganalisis situasi pasien jauh lebih jelas dan tepat daripada dirinya sendiri. Ini sungguh luar biasa. 3 soal kasus dari pengobatan Tiongkok ini dikirimkan oleh Presiden Wang Shenong untuk referensi mereka semua. Adapun tentang demam tipoid, banyak dokter pengobatan Tiongkok melakukan kesalahan dalam diagnosis mereka. Selain Tuan Qiu, mereka yang bisa mengerjakannya setidaknya butuh waktu lebih dari 1 jam. Akibatnya, Qinlang telah selesai mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Bagaimana bisa dia melakukannya? Apakah Qinlang benar-benar jenius di dunia medis? Apakah dirinya sendiri harus mengakui kesalahannya pada Qinlang? Apakah dirinya sendiri harus membantunya untuk menyingkirkan tuduhannya di depan Presiden Wang Shenong? Harus tahu bahwa dirinya sendiri yang bersikeras di depan Presiden Wang Shenong dan lainnya bahwa Qinlang menyontek jawaban. Tidak akan. Wu Xiaohui tidak dapat menerima Qinlang yang unggul, apalagi dendam lamanya. Masih belum dihitung dia langsung meremas lembar soal itu menjadi bola dan kemudian melemparkannya ke luar jendela aula. Apa-apaan ini? Tidak ada satu pun yang benar. Buang-buang waktu kita semua saja. Turun sana. CK. Ketika Wu Xiaohui menyuruh Qinlang turun dari podium, Yan Mi dan lainnya tertawa lagi. Mereka tahu bahwa Qinlang curang sejak awal. Memang benar bahwa 3 soal dari Wu Xiaohui telah membuat Qinlang terungkap. Ketika melihat adegan ini, Qinlang menjadi tercengang. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa Wu Xiaohui melakukan hal ini? Dia sangat marah. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Saat ini, muncul lebih dari belasan orang di depan pintu masuk aula. Presiden Wang Shenong, beberapa tetua pengobatan Tiongkok dan para satpam telah datang. Wang Shenong menegur semua orang tanpa basa-basi. Berisik, apakah kalian terlihat seperti malaikat berbaju putih?
Suasana di tempat menjadi lebih serius. Wu Xiaohui menyapa mereka, lalu dia bergumam beberapa patah kata kepada semua orang dan menunjuk ke arah Qin Lang, Presiden Wang Senong. Dia adalah Qin Lang. Qin Lang, keluarlah, jangan mengganggu semua orang. Ikuti kami masuk ke dalam ruang rapat, kami perlu berbicara baik-baik denganmu. Wang Senong terlihat agung, jika kamu tidak ikut kami hanya bisa melapor pada polisi dan membiarkanmu pergi ke kantor polisi untuk menjelaskannya. Menyontek jawaban dan tidak pernah mengaku kesalahan adalah hal yang paling memalukan di saat ujian. Jika hal ini tersebar, maka nilai penuh pada pengobatan Tiongkok akan menjadi bahan lelucon terbesar di dunia medis. Beberapa tetua pengobatan Tiongkok juga tampaknya menghina dan tampaknya semua percaya bahwa Qin Lang menyontek. Yan Ni menasihati Qin Lang, cukup sudah, jika kamu memperbesar masalah ini, kamu benar-benar akan dikurung masuk ke dalam penjara. Kamu yang mencari sensasi di depan umum, tidak hanya tidak akan dikagumi olehku saja, tetapi juga akan membuatku merasa semakin jijik padamu. Bab 627. Orang yang pantang menyerah dapat bertahan. Dalam ujian yang berat Yan Ni berharap dirinya sendiri yang menyelesaikan. Qin Lang akan meninggalkan kesan yang baik untuk Presiden Wang dan lainnya. Qin Lang tidak peduli pada Yan Ni, lalu dia menatap Wang Senong dan berkata secara langsung, Presiden Wang Senong, aku tidak menyontek, sehingga aku tidak akan pergi ke ruang rapat. Aku ingin meminta kalian untuk memberiku soal sekarang dan aku akan mengerjakannya di depanmu dan semua orang. Jika aku tidak bisa mengerjakannya ataupun salah, itu berarti bahwa aku telah menyontek. Suaranya sangat tenang, jika jawabanku sudah benar, Anda harus membelaku di depan umum dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang terkait. Yan Ni dan lainnya merasa bahwa otak Qin Lang sudah rusak. Qin Lang baru saja dipermalukan tadinya, apakah dia masih ingin dipermalukan lagi? Ini sedang cari mati. Presiden Wang Senong, aku baru saja mengeluarkan 3 soal untuknya, tetapi tidak ada satu jawaban pun yang benar, apalagi sikapnya sangat buruk. Wu Xiaohui buru-buru menghentikan, kita tidak perlu membuang-buang waktu untuknya. Benar, Presiden Wang Senong, Qin Lang dulunya adalah mahasiswa jurusan teknik di Universitas Jinling, dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan apapun tentang medis. Ketika melihat Qin Lang yang tidak mendengar nasihatnya untuk mengakui kesalahannya, Yan Ni juga marah dan hendak ingin mengungkapkan latar belakang Qin Lang. Dia datang ke sini untuk mendekatiku saja, tidak perlu mengujinya lagi di depan umum, dia sudah pasti tidak bisa. Ketika Yan Ni mengatakan ini, dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri juga berganti profesi, apalagi juga tidak jauh lebih lambat dari Qin Lang. Qin Lang, aku awalnya tidak ingin mengungkapkan latar belakangmu dan ingin memberimu muka, tetapi kamu sudah memperbesar masalah sampai seperti ini, aku tidak bisa melindungimu lagi. Yan Ni merasa getir, lebih baik kamu mengakui kesalahanmu atau tidak, konsekuensinya benar-benar sangat serius. Ketika kata-kata ini diucapkan keluar, semua orang menjadi heboh. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Lang yang lulus dari jurusan teknik datang ke sini untuk mengejar wanita. Wu Xiaohui tertawa, lalu dia menatap Qin Lang dan berteriak, Qin Lang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Qin Lang hanya menatap Wang Senong, tidak ada yang bisa dikatakan, Anda akan segera tahu setelah mengujiku. Wang Senong tampaknya ragu. Presiden Wang Senong, aku pikir bahwa aku bisa mengujinya di depan umum. Wu Xiaohui tiba-tiba melontarkan satu kalimat, lagi pula, semua penguji juga ada di sini dan kita juga masih punya soal cadangan. Apalagi kita juga harus membiarkannya menerima hukuman dengan yakin, agar tidak terjadi masalah apapun ke depannya. Wu Xiaohui berusaha keras untuk membujuknya, jika kalah di hadapan semua orang, Qin Lang juga tidak akan membantahnya lagi. Wu Xiaohui tiba-tiba berteriak, Presiden Wang Senong, tidak perlu. Begini saja, yakinkan orang dengan kebajikan dan yakinkan orang dengan fakta. Wang Senong membuat keputusan dan kemudian dia berkata kepada Qin Lang,
Jika kamu kalah hari ini, kamu harus jujur. Untuk menjelaskan semuanya dan kamu juga harus mengungkapkan orang-orang yang memberimu jawaban. Jika kamu menang, aku akan menyingkirkan semua tuduhanmu dan meminta maaf padamu di depan umum, lalu aku juga akan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang terkait. Gayanya sangat menentukan, apalagi aku juga bisa berjanji padamu, bahwa tidak peduli sampai manapun kamu bertanding untuk kedepannya, aku akan merekomendasikanmu masuk ke dalam asosiasi. Qin Lang menegakkan tubuhnya. Oke, sepakat. Wu Xiaohui hendak ingin berbicara, tetapi dia telah dihentikan oleh Wang Senong. Ketua Wu, jangan bicara lagi, tidak peduli seberapa banyak kamu membicarakannya, lebih baik kamu langsung mengeluarkan trikmu. Wang Senong memunggungi kedua tangannya. Kamu adalah penguji dan seharusnya kamu yang mengeluarkan soal pertama. Jangan menulis di atas kertas, tulis langsung di papan tulis. Biarkan lebih dari 1000 pasang mata ini bersaksi. Wang Senong meminta orang untuk membawa papan tulis kemari. Wu Xiaohui mengertakkan giginya sambil mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan sebuah soal dari benaknya. Nona Wang, perempuan, usia 3 tahun, karena cuaca yang panas dan dingin yang berlebihan di malam harinya, yang menyebabkan anak itu menderita demam, tubuh berkeringat, hidung meler dan pilek setelah bangun di pagi harinya. Kemudian anak itu memakan obat paten herbal. Siang harinya, suhu demam dari anak itu meningkat menjadi 38,5 derajat Celcius. Apalagi, anak itu juga menderita batuk, sesak nafas, pelebaran lubang hidung dan kelainan di paru-paru. Penyakit apakah itu? Dan obat apa yang akan digunakan? Setelah melihat soal yang ditulis oleh Wu Xiaohui, Yan Ni dan lainnya semua tercengang. Soal ini jelas di luar materi. Setidaknya itu jauh lebih sulit daripada apa yang mereka uji sekarang. Beberapa tetua pengobatan Tiongkok juga mengerutkan kening. Meskipun mereka yakin bahwa Qin Lang telah menyontek jawaban, tetapi Wu Xiaohui ini juga sedikit mengertak orang dengan soal ini. Hanya saja Qin Lang tidak peduli. Lalu dia melangkah ke atas panggung, mengambil kapur dan mengerjakannya dengan tenang. Analisis gejala dari penyakit ini masih belum dipecahkan. Setelah perawatan yang salah, patogen eksternal menyerang tubuh manusia dan menghambat paru-paru, yang menyebabkan panas dalam di paru-paru, batuk dan asma. Panas dalam di paru-paru ini akan menyebabkan demam, batuk dan sesak nafas. Panas dalam ini akan menyebabkan rasa haus. Panas dalam ini juga akan membuat keringat di tubuh manusia mengucur keluar, dengan tanda-tanda lidah yang merah menguning dan denyut. Nadi mengambang, pengobatan, menghilangkan panas dalam di paru-paru, resep obat, Submaksim Sigan, dalam waktu kurang dari 1 menit, analisis dan rencana pengobatannya sudah keluar, semuanya itu benar. Wu Xiaohui tercengang di tempat. Wang Senong dan beberapa tetua pengobatan Tiongkok lainnya juga tercengang. Yan Ni dan lainnya menjadi terengah-engah. Mereka menjadi kaget, karena Qin Lang telah mengerjakannya dengan benar. Bagaimanapun, Yan Ni sekarang adalah seorang dokter di rumah sakit umum Yanjing. Tidak mungkin baginya yang sama sekali tidak mengerti tentang keterampilan medis. Itu seharusnya sudah benar. Jika tidak, Wu Xiaohui akan melompat keluar untuk menyerang Qin Lang. Wang Senong dan lainnya mengangguk dan menunjukkan bahwa analisis Qin Lang sangat tepat. Hah, sudah benar. Ini juga terlalu cepat bukan? Dia bahkan sama sekali tidak membacanya dan langsung menjawabnya bukan. Terlalu gila. Apakah dia pernah mengerjakan soal ini sebelumnya? Banyak peserta ujian berseru. Benar, dia pasti pernah mengerjakannya dan tahu dengan jawabannya. Wu Xiaohui kembali respons dan berteriak dengan enggan, Tuan Wang, selanjutnya adalah giliran kalian. Semua orang menatap Qin Lang secara bersamaan. Qin Lang tersenyum tipis. Ayolah. Semangat juang Wang Senong luar biasa. Oke. Wang Senong mengedipkan matanya. Lalu dia melangkah maju dengan cepat dan menulis soal yang sangat sulit di papan tulis. Yan Ni dan lainnya pusing saat melihatnya. Sulit, sangat sulit.
Qin Lang mengerjakannya dengan santai dalam waktu 1 menit, jawabannya sepenuhnya benar, penguji farmasi menyingsingkan lengan bajunya. Lalu dia mengeluarkan soalnya dan menulis kasus klasik dari benaknya. Yan Ni dan lainnya merasa putus asa, mereka sama sekali tidak bisa mengerjakannya. Sedangkan Qin Lang malah menulis jawabannya dalam waktu 1 menit lagi, jawabannya sepenuhnya benar lagi, penguji akupuntur, tuina dan terapi fisik terus berjuang. Soal-soal yang mereka keluarkan telah mematahkan kepercayaan dari banyak peserta ujian dan membuat mereka pertama kalinya merasakan betapa parahnya ujian di pagi hari tadinya. Hanya saja Qin Lang masih bisa mengerjakan soal yang sulit ini dengan tenang. Apalagi dia mengerjakannya dalam waktu 1 menit, pada akhirnya, Wang Senong masih percaya. Lalu dia mengeluarkan sebuah soal yang lebih dalam lagi. Qin Lang masih memecahkan soalnya dalam waktu 1 menit. Penguji akupuntur sudah yakin. Penguji farmasi sudah yakin. Wang Senong dan lainnya juga sudah yakin. Qin Lang benar-benar jenius di dunia medis. Apalagi dia adalah jenius di antara para jenius. Lagi pula, tidak peduli seberapa beruntungnya Qin Lang, juga tidak mungkin baginya untuk menghafal semua soal dan jawaban dari penguji. Lagi pula, ada 3 soal adalah kasus yang masih belum diyakinkan oleh mereka, tetapi akibatnya hasilnya telah dianalisis oleh Qin Lang dengan jelas. Wang Senong baru saja berkeringat dingin, karena dia hampir menyalahkan seorang jenius di dunia medis. Semuanya sudah selesai, suasana di tempat menjadi sunyi. Qin Lang menatap Wang Senong dan bertanya, "Presiden Wang Senong, apakah menurut kalian aku menyontek?" Wang Senong tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Tidak, tidak. Apakah aku curang?" "Tidak, tidak. Apakah aku adalah sampah?" "Omong kosong, kamu adalah kebanggaan dari pengobatan Tiongkok kita. Apakah nilai 150-ku masih terhitung?" "Tentu saja, aku masih ingin memasukkannya ke dalam daftar di seluruh distrik dan kota." Wang Senong tidak peduli tatapan dari semua orang, lalu dia melangkah maju dan memeluk Qin Lang. "Kamu adalah kebanggaan dari pengobatan Tiongkok kita. Mulai sekarang, kamu bisa langsung mencariku jika kamu memiliki kebutuhan apapun." Dia tidak lagi bermartabat, melainkan terlihat antusias. "Aku tidak akan menolak jika aku bisa membantumu." Para tetua pengobatan Tiongkok lainnya juga menyanjung Qin Lang. Mereka juga memberitahu Qin Lang bahwa Qin Lang bisa mencari mereka jika ada kebutuhan apapun. Bab 628. Juara. Siapapun tahu manfaat apa yang diberikan oleh juara di kejuaraan Bianke ke cabang Yanjing. Ini. Ketika melihat sikap Wang Senong dan lainnya, Wu Xiaohui merasakan pipinya sendiri ditampar oleh Qin Lang secara diam-diam. Wajah Yan Ni yang cantik juga memanas. Dia menatap Qin Lang dengan kesan sulit untuk dipercaya. Dia masih tidak bisa menerima bahwa Qin Lang yang terobsesi padanya, benar-benar datang ke sini untuk mengikuti ujian, apalagi Qin Lang adalah seorang jenius di dunia medis. "Presiden, ini adalah soal yang diberikan oleh Ketua Wu kepada Qin Lang." Qin Lang telah selesai untuk mengerjakannya, tetapi Ketua Wu melemparkannya keluar jendela setelah melihatnya, apalagi juga bilang bahwa jawaban Qin Lang sangat berantakan. Saat ini, ada seorang penguji berlari keluar dan mengambil selembar kertas yang kusut. Kemudian dia menyerang Wu Xiaohui tanpa basa-basi. Wang Senong mengambilnya dan melihatnya bahwa itu adalah kasusnya sendiri, yang terkait dengan kasus demam tipoid. Jawabannya sepenuhnya benar. Memfitnah peserta ujian, tidak berani menanggungnya dan menyesatkan orang-orang. Presiden Wang Senong menatap Wu Xiaohui dengan dingin. "Ketua Wu, etika medismu hancur, kamu akan dipecat dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok dan lisensimu akan dicabut. Kembalilah untuk melakukan introspeksi diri. Jika kamu masih ingin bekerja di bidang kedokteran, ikutilah ujian kembali." Jika dirinya sendiri tidak muncul dengan tepat waktu, bibit yang bagus seperti Qin Lang akan dihancurkan oleh Wu Xiaohui, sehingga Wang Senong sangat marah pada Wu Xiaohui.
Sungguh memalukan sekali, wajah Wu Xiaohui menjadi merah dan pipinya seolah-olah akan terbakar. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi dan hanya bisa keluar dari aula dengan malu. Titik petik 2. Qinlang, selamat, kamu telah memenuhi syarat untuk mengejarku. Yan Ni berjalan ke depan Qinlang, lalu dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Tunjukkanlah dengan baik-baik ke depannya, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi pacarku. Qinlang melontarkan satu kata tanpa basa-basi. Keluar. Qinlang tidak ingin peduli pada orang-orang yang seperti Yan Ni. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dirinya sendiri mati pada suatu hari nantinya. Dia tidak peduli pada Yan Ni dan menolak undangan dari Wang Senong ke pesta makan mereka. Bagi Qinlang, dia merasa lebih nyaman untuk bersama dengan sekelompok orang di Balai Huichun. Setelah meninggalkan informasi kontak dan keluar dari gedung Zhongyi, Qinlang memberitahu Zhong Yu dan lainnya bahwa dirinya sendiri telah lolos dari sesi ujian hari ini. Semua orang merasa sangat senang dan berteriak bahwa ingin merayakannya untuk Qinlang. Qinlang tidak menolaknya. Kemudian dia meminta Su Siwen untuk memesan satu standbar dan ingin membawa semua orang untuk bersantai nantinya. Su Siwen keluar untuk menelepon. Saat ini, Qinlang menerima email dari Long Yan. Kemudian setelah dia melihatnya, dia masuk ke dalam ruang obat-obatan dan butuh waktu lebih dari 1 jam untuk meracik sebotol obat. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Adapun tentang beberapa orang, dia juga akan membalas dendam baik itu cepat ataupun lambat. Ketika Qinlang keluar, Su Siwen dan lainnya telah menyiapkan hidangan malam. Ketika melihat botol obat yang dipegang oleh Qinlang, mereka semua menjadi penasaran. Ketua, barang apa itu? Mata Su Siwen berbinar, apakah itu adalah krim Snow Lotus yang disempurnakan? Setelah mendengar kata-kata ini, mata Eng Xin dan lainnya menatap Qinlang dengan kesan kagum yang tidak bisa dikatakan. Mereka semua pernah mencoba ketiga produk ini, apalagi itu adalah produk yang paling teratas, sehingga mereka tahu bahwa produk yang diracik oleh Qinlang jelas sangat berharga. Qinlang tidak menjawabnya, lalu dia bertanya kepada Ying Jingling, apakah kamu takut sakit? Ying Jingling membuka mulutnya, lalu dia menegakkan lehernya dan berkata, tidak. Bagus. Qinlang tersenyum, lalu dia membawa pisau kecil dan sedikit memiringkan kepalanya ke arah Ying Jingling, ulurkan tanganmu ke sini. Titik. Ying Jingling tercengang dan merasa ragu, tetapi pada akhirnya dia mengulurkan tangannya. Tolong, dokter. Saat ini, pintu Balai Huichun tiba-tiba ditepuk sampai berbunyi dan terdengar suara wanita yang sedang berteriak dengan panik, dokter, selamatkan anakku, selamatkan anakku. Meskipun Balai Huichun tidak lagi praktik setelah jam 5.30, tetapi mereka masih bisa membantu untuk beberapa kondisi yang darurat. Apalagi suara teriakan dari wanita itu terdengar begitu panik, jelas bahwa itu bukanlah penyakit ringan. Oleh karena itu, Ying Jingling dan Su Siwen bergegas keluar untuk membuka pintu. Qinlang juga membawa An Xin dan lainnya berjalan keluar. Hampir segera setelah pintu dibuka, seorang wanita bergegas masuk ke dalam dengan seorang anak berusia 4 atau 5 tahun dan diikuti oleh beberapa pria dan wanita di belakangnya. Tubuh dari mereka semua berlumuran darah. Dokter, selamatkan anakku. Wanita muda itu memeluk anaknya dan berlutut di aula. Dia membelah perutnya dengan pisau dan telah mengeluarkan banyak darah, apalagi darahnya juga tidak bisa dihentikan. Su Siwen dan lainnya buru-buru memindahkan anak itu ke atas kursi. Qinlang mengumpulkan fokusnya dan hanya melihat bahwa leher dan perut dari anak itu ada bekas luka merah tua yang sangat panjang dan dalam. Darahnya terus mengalir keluar dan tidak bisa dihentikan. Anak itu sudah dalam kondisi setengah sadar, sehingga juga tidak menangis. An Xin membersihkannya sambil berkata dengan marah, bagaimana caramu untuk menjaga anak ini? Mengapa dia bisa terluka seperti ini? Dia melihat televisi dan mengambil pisau buah untuk belajar dari orang Tokyo yang membelah perutnya, tetapi dia kewalahan dan tidak sengaja menjadi seperti ini. Wanita muda itu menangis dengan getir, dokter, selamatkanlah dia, darahnya tidak bisa dihentikan. 2 botol obat yang telah
diminum olehnya, tetapi itu sama sekali tidak efektif, omong kosong. Ansin memotong pakaian dari anak itu. Sambil menegur wanita muda itu, kamu masih tidak menjaganya, apalagi membiarkannya membelah perutnya sendiri, lukanya terlalu dalam, apalagi juga telah kehilangan banyak darah, kami hanya bisa menanganinya secara sekilas. Sebaiknya kalian membawanya ke rumah sakit besar untuk perawatan lebih lanjut. Anak ini sudah sangat lemah. Selain darahnya yang perlu dihentikan, dia juga membutuhkan lebih banyak transfusi darah, sehingga Ying Jingling menyarankan untuk membawa anak ini ke rumah sakit segera. Wanita muda itu menyeka air matanya dan berteriak, kami ingin mengirimnya ke rumah sakit, tetapi saat melihat darahnya yang mengalir seperti ini, kami khawatir bahwa dia tidak akan bisa bertahan sampai di rumah sakit. Mari kita hentikan darahnya dulu. Ansin bergerak cepat dan mengambil jarum perak, tetapi ketika dia memotong pakaian dari anak itu dan melihat lukanya, dia tiba-tiba merasa seolah dirinya sendiri tidak bisa bertindak. Ada banyak luka yang berdarah dan mungkin saja jarum perak ini bisa menghentikan darahnya dalam waktu 10 menit, tetapi anak itu juga tidak akan terus berdarah lagi selama 10 menit ini lagi. Ansin, Su Siwen dan lainnya merasa pusing saat ini. Qin Lang yang selalu memperhatikan kondisi dari anak itu berjalan kemari. Aku saja. Ansin tampaknya menyesal, lalu dia buru-buru menyerahkan jarum perak kepada Qin Lang. Kondisi luka pasien terlalu parah, mungkin saja jarum perak tidak akan efektif. Qin Lang tidak mengambil jarum peraknya. Dia hanya mengeluarkan sebotol obat kecil. Cobalah obat luka yang baru saja aku racik. Dokter, obat luka itu tidak efektif. Kami telah memberi 2 botol obat yang untuk anak ini, tetapi lukanya terlalu dalam dan sama sekali sulit untuk menghentikan darahnya. Lia, aku baru saja memberinya dan khasiatnya hanya bertahan dalam waktu beberapa detik. Lebih baik kalian menghentikan darahnya dengan akupuntur. Hentikan darahnya untuk sementara dan kami akan mengirimnya ke rumah sakit. Ketika melihat Qin Lang yang ingin memberikan obat luka kepada anak itu, beberapa anggota keluarga menggelengkan kepalanya untuk menghentikan Qin Lang. Wanita muda itu juga tampaknya sedih. Dokter, apakah kalian sudah tidak punya cara lagi? Ying Jingling, Ansin dan lainnya juga merasa ragu, apakah sebotol obat ini efektif pada kondisi luka yang begitu parah. Tenang saja, anakmu akan baik-baik saja. Qin Lang menghiburnya, kemudian dia membuka tutupnya dan aroma min langsung menyebar keluar, yang membuat semua orang di tempat menjadi terkejut. Mereka semua melihat botol obat di tangan Qin Lang dan berpikir bahwa obat ini terlalu menyegarkan pikiran. Kemudian, mereka telah melihat sebuah adegan yang lebih mengejutkan ketika Qin Lang menuangkan bubuk putih di dalam botol obat itu ke lukanya. Luka yang panjang dan dalam itu segera mengeras dan darah yang mengalir keluar perlahan berhenti. Selanjutnya, luka itu berubah menjadi benjolan merah tua. Itu tampaknya seperti seekor kelabang yang tergeletak di atas luka, yang terlihat sangat mengejutkan, tetapi darah itu tidak mengalir keluar lagi dan pernafasan dari anak itu juga jauh lebih lancar. Bubuk obat ini menghentikan darah dalam waktu 3 detik, menghilangkan rasa sakit dalam waktu 10 detik dan kembali ke semula dalam waktu 1 menit. Qin Lang menyimpan setengah botol obat bubuk yang tersisa. 24 jam akan membuat lukanya sembuh total. Keluarga dari anak itu tercengang, Ying Jingling dan Su Siwen tercengang, Ansin dan lainnya juga tercengang. Apakah bubuk obat ini begitu efektif? Begitu menakjubkan. Bab 629. Dunia menjadi terguncang ketika obat dewa keluar. Mereka tidak percaya, tetapi kenyataannya sudah jelas di depan mereka, karena darahnya sudah benar-benar dihentikan sebelum mereka bisa mencernanya. Qin Lang melihat jam dinding dan berkata, 1 menit sudah tiba. Setelah itu, dia meminta Ying Jingling untuk mengambil handuk dan menyeka lukanya dengan pelan. Setelah menyeka bubuk obat yang menggumpal dengan handuk, bekas darah merah tua itu sudah terlihat. Meskipun bekas luka itu terlihat rapuh dan sepertinya akan ditusuk pecah, tetapi itu malah benar-benar sudah sembuh. Ketika melihat gumpalan darah yang mengeras ini,
semua orang tercengang lagi, lukanya benar-benar hanya meninggalkan bekas. Bagaimana mungkin? Su Siwen tanpa sadar melihat waktu. Mulai dari bubuk obat dituangkan sampai sekarang, itu hanya memakan waktu 1 menit saja. Hati Ansin dan lainnya bergejolak. Jika obat ini dipublikasikan, maka seluruh dunia medis Yanjing akan menjadi heboh lagi. Ying Jingling tidak tahan untuk bertanya, "Tuan, obat apakah itu?" "Obat luka yang baru saja aku racik." Qin Lang berpikir sejenak, lalu tatapannya menjadi tegas, "Namanya adalah obat awan dewa." Setelah memberi pasien beberapa tindakan pencegahan, Qin Lang membawa Ying Jingling dan lainnya ke bar untuk hiburan. Hampir jam 9, sekelompok orang muncul di bar area dasar dan bersandar di geladak sambil minum dan bermain. Suasananya sangat harmonis. Setelah minum sampai setengah, Qin Lang bangkit dan pergi ke kamar mandi. Saat melewati koridor, Qin Lang melihat beberapa pria berpakaian mewah yang sedang menopang seorang wanita berjalan ke depan. Di belakang mereka juga diikuti oleh seorang pria yang memiliki bekas luka pisau dan pria Tokyo yang setengah mabuk. "Cepat, cepat, bawa dia ke kamar Tuan Muda. Tuan Muda Yusuka sedang menunggunya." Cih, ini benar-benar yang terbaik. Tidak heran bahwa Tuan Muda langsung tertarik padanya. Pria dari Tokyo itu tersenyum licik dan menunjukkan kesan jahat yang tidak bisa dikatakan. Kali ini sudah tidak sia-sia lagi. Wanita itu terhuyung-huyung, seolah-olah dia sudah kehilangan kesadarannya setelah minum terlalu banyak. Hanya saja wajah dari wanita itu ditutupi oleh rambutnya, ditambahkan dengan cahaya lampu yang redup. Qin Lang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas untuk sesaat. Qin Lang tampaknya ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus bertindak atau tidak, karena dia tidak tahu apakah wanita itu dipaksa atau bersedia untuk melakukannya. Tetapi ketika dia melewatinya, Qin Lang bisa merasakan perjuangan dari wanita itu dan gerakannya sangat menolak. Hanya saja gerakannya terlalu lemah dan sepenuhnya dikendalikan oleh beberapa pria berpakaian mewah itu. Qin Lang sedikit mengernyit, lalu matanya menyusut ketika wanita itu menjatuhkan pot bunga dan mendongak. Qin Lang telah melihat wajah dari wanita itu. Hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Lu Meichen. Qin Lang sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Lu Meichen di sini, apalagi Lu Meichen yang sudah mabuk, diseret oleh orang-orang itu. Hanya saja Qin Lang tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lalu dia berbalik dan menahan pria Tokyo itu. "Tunggu." Keenam orang itu tanpa sadar berhenti dan menatap Qin Lang. "Idiot." Pria Tokyo itu mendongak dan menatap Qin Lang. "Aku akan menghitung 3 kali. Jika kamu tidak menyingkirkan tanganmu, aku akan mematahkannya." Qin Lang berkata dengan langsung, "Nona ini adalah temanku, kalian tidak bisa membawanya pergi." Setelah diperiksa lebih dekat, Qin Lang menemukan bahwa Lu Meichen tidak hanya mabuk saja, tetapi juga diberi obat oleh mereka. Omong kosong. Tatapan dari pria Tokyo itu menjadi dingin. Wanita ini disukai oleh Tuan Muda Yusuka. Tidak peduli apakah dia adalah temanmu ataupun orang asing, dia harus menemani Tuan Muda Yusuka malam ini. "Pergilah segera, jika kamu peka atau tidak aku akan membunuhmu." Setelah itu, beberapa pria berpakaian mewah itu berdiri dan menatap Qin Lang. Pria yang memiliki bekas luka itu juga melepaskan sebuah kancingnya dan nada bicaranya tidak membawa sedikit perasaan pun. "Sobat, jangan mengurus urusan orang lain. Latar belakang dari Tuan Muda Yusuka tidak sederhana dan kamu akan mati sangat menyedihkan jika ikut terlibat ke dalam. Dan juga, minta maaf kepada Tuan Tianzong segera atau tidak kamu tidak akan bisa keluar dari bar ini malam ini." Tidak heran lagi bahwa pria itu bersekongkol dengan pria Tokyo itu. Qin Lang menatap pria yang memiliki bekas luka itu dan berteriak, "Mereka yang merusak wanita yang tidak bersalah, kalian tidak hanya tidak menghentikan mereka saja, tetapi juga bersekongkol dengan mereka bukan? Siapa yang merusak?" Tianzong menyeringai dan berkata, "Melayani kami adalah sebuah kehormatan terbesar bagi mereka semua dan kami jauh 100 kali lebih kuat daripada sampah yang seperti kalian. Aku hanya duduk di bar dengan santai. Dan sekelompok wanita akan mendekatiku.
Jangan merasa tidak senang, dunia ini dimiliki oleh orang yang kuat dan hanya orang kuat yang pantas untuk menikmati wanita cantik. Dia memprovokasi Qin Lang, sedangkan orang yang lemah, jangankan menikmatinya, bahkan juga tidak punya hak untuk melindunginya. Tatapan Qin Lang menjadi dingin, lepaskan dia. Sobat, apakah kamu tidak mengerti dengan kata-kataku? Tatapan pria yang memiliki bekas luka itu menunjukkan niat membunuh. Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Tianzong. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan marah. Tianzong mendengus, lihatlah, aku sama sekali tidak perlu bertindak secara pribadi untuk menyentuhmu. Orang-orang yang sepertimu sudah bisa menginjak-injakmu sampai mati. Qin Lang mengepalkan tinjunya dengan erat. Sepertinya kalian sudah bertekad untuk tidak melepaskannya. Tuan muda Yuzuka masih belum selesai bermain dengannya, mengapa aku melepaskannya? Tianzong menatap Qin Lang sambil menyeringai. Aku beritahu kamu, bahkan jika wanita ini adalah ibumu, kakakmu ataupun adikmu, dia harus melayani Tuan Yuzuka pada malam hari ini sebelum pergi. Tidak peduli seberapa tidak senangnya kamu, seberapa tidak puasnya kamu, seberapa marahnya kamu, lebih baik kamu menahannya atau tidak aku akan sekaligus membunuhmu. Tianzong sangat arogan dan sama sekali meremehkan Qin Lang. Beraninya seorang pria yang tidak mencolok menantangnya, benar-benar cari mati. Qin Lang perlahan bergerak maju ke depan. Apakah kamu pikir bahwa kalian punya kesempatan untuk menyentuhnya? Plak. Tianzong menamparkan wajah Lu Meichen yang merah dan tiba-tiba muncul jejak 5 jari tangan di wajah Lu Meichen. Aku menyentuhnya di depanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Bang! Qin Lang tidak berbicara omong kosong dan langsung bergegas. Tianzong menyeringai dan melangkah mundur selangkah. Bunuh dia, aku akan membawa wanita itu kembali ke kamar Tuan Muda Yuzuka. Dia secara pribadi menyeret Lu Meichen ke depan. Qin Lang mempercepat kecepatannya. Pria yang memiliki bekas luka itu memberi perintah, serang dia. Beberapa pria berpakaian mewah melangkah maju seperti angin puyuh, lalu mereka mencabut belati mereka dan hendak menikam Qin Lang. Bang bang bang. Qin Lang tidak menunjukkan belas kasihannya. Dia mengguncangkan tubuhnya, menghindari belati itu dan langsung mematahkan betis dari keempat orang itu. Para pria berpakaian mewah itu jatuh ke tanah sambil menjerit. Suara jeritan mereka sangat menusuk, yang menarik perhatian dari banyak orang lain. Ekspresi di wajah pria yang memiliki bekas luka itu sedikit berubah, kemudian dia mengeluarkan belatinya dan bergegas. Sret, hanya saja sebelum dia menyentuh Qin Lang mencubit tenggorokannya dengan satu tangan. Pria yang memiliki bekas luka itu awalnya terkejut, kemudian dia masih menatap Qin Lang dengan getir dan mendengus. Sobat, sentuhlah aku jika kamu mampu, lihatlah bagaimana keluarga Zeng membunuhmu. Dia memiliki dukungan yang kuat di belakangnya dan sama sekali tidak takut Qin Lang yang membunuhnya. Bang! Qin Lang tidak berbicara omong kosong dan langsung membantingnya ke tembok. Darah bersemburan keluar. Pria yang memiliki bekas luka itu menjahit dan kepalanya jatuh ke bawah. Dia tidak mati ataupun pingsan, melainkan dia mengalami geger otak dan kehilangan efektivitas tempurnya. Sobat, hebat juga kamu. Tianzong melemparkan Lu Meichen dan mengangkat kedua tangannya. Sebuah kabut debu yang besar telah menutupi Qin Lang. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, lalu mengayunkan belasan jarum perak dan menembaknya ke tubuh Qin Lang dengan cepat dan kejam. Qin Lang tidak menghindarnya, tetapi jarum perak dan debu itu tampaknya punya mata dan sama sekali tidak menyentuh tubuh Qin Lang. Tianzong terkejut sesaat, tetapi dia segera menyeringai. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa membelah kebenaran jika punya keterampilan bela diri? Hehe. Sobat, kamu masih polos. Di dunia ini, orang yang melawanku sudah mati semua. Kamu juga tak terkecuali. Bab 630. Bersekongkol. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan meninggalkanmu sebagai penonton. Aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana Tuan Muda Yuzuka menyentuh wanitamu secara langsung. Ini juga bisa dianggap sebagai sebuah kegembiraan yang luar biasa. Setelah itu,
Tianzong menangkap Lu Meichen yang jatuh ke tanah. Bang! Sebelum Tianzong menyentuh Lu Meichen, Qinlang menggerakkan kakinya, lalu dia mengangkat kaki kirinya dan menendang punggung Tianzong dengan keras. Tianzong tidak sempat untuk menghindarinya dan punggungnya yang dibungkuk langsung tertendang. Dengan suara krek-krek, tulang Tianzong menjadi retak dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Rahang bawahnya bertabrakan dengan tanah, darah menyembur keluar dan giginya hancur. Kamu, bagaimana bisa? Kamu baik-baik saja? Tianzong berkata dengan susah payah, kamu telah diracuni olehku, jarumku. Sebelum dia selesai berbicara, Qinlang menginjak kakinya, yang menyebabkan Tianzong menyemburkan darahnya lagi dan langsung jatuh pingsan. Siapakah mereka? Qinlang bahkan tidak melihat Tianzong. Ketika dia memeluk Lu Meichen, dia juga menginjak pria yang memiliki bekas luka itu. Kamu hanya punya kesempatan sekali saja. Jari-jari kakinya menyentuh tulang rusuknya. Orang ini terlalu ganas. Kelopak mata dari pria yang memiliki bekas luka itu berkedut, tetapi dia masih mengangkat lehernya. Lalu dia menatap Qinlang dan berteriak, mereka adalah tamu terhormat dari bos kami. Dia berjuang untuk melontarkan sebuah kalimat, tamatlah sudah kamu, benar-benar tamatlah sudah kamu. Bos kami bilang bahwa mereka memiliki latar belakang rumah sakit terlarang. Aku sudah tamat. Qinlang menendang pria itu, katakan pada Yuzuka, aku berada di kamar 104, aku akan menemani mereka sampai mati hari ini, aku akan melihat bagaimana mereka membunuhku. Kemudian, Qinlang menyeret Tianzong yang seperti anjing mati dan pergi. Qinlang kembali ke kamar nomor 104. Lalu dia memberitahu semua orang tentang masalah ini dan meminta Ying Jingling, Zhong Yu dan lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Malam ini, dia bisa membawa Lu Meichen dan pergi dengan cepat, tetapi dia memiliki pertimbangannya sendiri, sehingga dia memutuskan untuk tinggal di sini dan bertemu dengan orang-orang dari rumah sakit terlarang. Zhong Yu dan lainnya menolak untuk pergi, bahkan juga berteriak bahwa ingin melapor pada polisi, tetapi Qinlang menggelengkan kepalanya dan menghentikan mereka. Dengan bujukan Qinlang yang berulang kali, Zhong Yu membawa semua orang pergi dari bar. Zhong Yu tahu dengan keterampilan bela diri, tetapi dia masih merasa sedikit khawatir. Ying Jingling adalah orang yang kejam dan juga berkata bahwa dia tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal untuk membantu Qinlang. Dia masih tidak tahu bahwa musuh Qinlang berasal dari sekte yang sama dengannya. Qinlang juga tidak banyak bicara. Setelah meminta Ying Jingling untuk mengikat Tianzong, dia mengeluarkan jarum perak untuk menyembuhkan Lu Meichen. Wanita yang minum sedikit alkohol juga tidak akan mabuk sampai tidak sadar. Alasannya adalah karena dia telah diberi obat bius. Kecepatan Qinlang sangat cepat. Setelah dia menusuk 9 jarum perak, kondisi tubuh Lu Meichen perlahan membaik. Kemerahan di wajahnya dan tubuhnya yang panas juga mulai mereda. Qinlang menuangkan segelas air hangat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Uhuk. Setelah batuk sesaat, Lu Meichen secara bertahap membuka matanya yang indah. Ketika dia melihat seorang pria di depannya, dia tanpa sadar berjuang dan melawannya. Siapakah kamu? Siapakah kamu? Kamu jangan menyentuhku, jangan menyentuhku, dia berteriak pada Qinlang dan hendak ingin mengambil belati di atas meja. Qinlang menangkap tangannya dan berkata dengan nada bicara yang lembut, jangan panik, aku Qinlang, aku tidak akan menyakitimu. Qinlang, apakah itu kamu? Itu benar-benar kamu. Lu Meichen awalnya mendengus, tetapi setelah dia mengenali Qinlang, dia menjadi sangat bahagia. Lalu dia memeluk Qinlang dan berteriak, Qinlang, mengapa kamu di sini? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Meskipun dia diberi obat bius saat itu, tetapi kesadarannya tidak sepenuhnya hilang, hanya saja tubuhnya menjadi lemah, sehingga dia masih bisa sedikit mengingat apa yang terjadi. Aku kebetulan melihatmu yang dibius, sehingga aku menyelamatkanmu. Qinlang tersenyum hangat dan menceritakan kronologinya secara singkat, kemudian dia bertanya dengan penasaran, ada apa yang terjadi? Mengapa kamu bisa terjebak dalam perangkap Tianzong?
Dia tahu dengan karakter Lu Meichen, seharusnya dia yang berhati-hati tidak akan dibius oleh orang lain seperti ini. Aku telah memproduksi arak batch pertama yang sesuai dengan resep yang kamu berikan. Setelah membiarkan pelanggan mencicipinya, arak ini mendapatkan pujian yang tertinggi. Lu Meichen terbatuk dan memberitahu Qin Lang, aku juga menghubungi Nyonya Si Fang Fei. Setelah dia mencicipi gui 100 tahun, dia segera memberi kami kontrak yang senilai 100 juta yuan. Malam ini, pengurus Lian terbang dari Jiangcheng untuk menandatangani kontrak denganku dan telah memberiku deposit sebesar 50 juta yuan. Uang ini telah memecahkan masalah perputaran modal perusahaan dan juga kesulitan perusahaan. Aku merasa sangat senang, sehingga aku meminta pengawal pulang lebih awal untuk istirahat, sedangkan diriku sendiri mengambil 2 botol gui 100 tahun yang masih tersisa. Untuk datang ke bar, aku hendak ingin mengajak sahabatku untuk minum dan sekaligus merayakannya bersama. Akibatnya, sebelum aku menelepon sahabatku, ada anak muda yang berambut kuning datang untuk merayuku, kemudian dia meminta aku menemaninya untuk duduk ke kamarnya. Aku menolaknya tanpa ragu-ragu dan dia juga pergi tanpa banyak bicara. Aku pikir bahwa itu hanyalah sebuah distorsi kecil. Tak terduga bahwa setengah jam kemudian, Tianzong si pria gemuk itu tiba-tiba muncul, lalu dia membawa beberapa orang dan membawaku bertemu dengan tuan muda Yuzuka itu. Aku menyuruhnya pergi dan juga memanggil satpam untuk mengusirnya, tetapi setelah beberapa satpam datang, mereka malah diberhentikan oleh seorang pria yang memiliki bekas luka. Aku ingin melarikan diri setelah melihat situasi ini, tetapi Tianzong langsung menghembuskan bubuk, yang membuat kepalaku pusing, seluruh tubuhku lemah. Bahkan juga tidak bisa berbicara. Kemudian, aku ditopang oleh mereka dan meninggalkan posisiku itu. Lu Meichen mengedipkan matanya dengan marah, sambil minum air hangat berkali-kali. Beberapa bajingan itu hanya bisa bermain gelap saja. Qin Lang sedikit menyipitkan matanya. Hal yang paling kubenci adalah bahwa masih ada orang yang bersekongkol. Apakah kamu mengenal pria yang memiliki bekas luka itu dan lainnya? Tidak, tetapi sepertinya latar belakang mereka tidak kecil. Lu Meichen menghela nafas dengan panjang, bar ini memiliki latar belakang yang kecil. Semua satpam tampaknya hebat, tetapi setelah melihat pria yang memiliki bekas luka itu, mereka bagaikan tikus yang bertemu dengan kucing. Qin Lang bertanya, dari keluarga manakah dia? Keluarga Xiang, jika bukan Xiang. Fei Xiong, dia adalah bawahannya Xiang. Fei Xiong, Lu Meichen mengertakkan giginya. Setidaknya keluarga Xiang juga memiliki sedikit reputasi, tetapi dia malah bersedia menjadi bawahan dari orang Tokyo. Lu Meichen sangat marah, brengsek, beraninya dia mengambil ide tentangku, aku pasti akan mengembalikan keadilanku dari mereka. Qin Lang tersenyum, lalu dia menunjuk ke arah Tianzong di sudut, aku telah mematahkan punggung Tianzong dan telah melukai 5 orang, karena aku tidak ingin mereka membalas dendam padaku secara diam-diam, sehingga aku meninggalkan nomor kamar untuk mereka, keluarga Xiang. Xiang Fei Xiong yang sudah melarikan diri masih begitu arogan. Qin Lang benar-benar ingin memusnahkan keluarga ini sepenuhnya. Diperkirakan bahwa mereka akan bergegas masuk ke dalam sekitar 5 menit kemudian. Apakah kamu ingin kembali terlebih dahulu? Sambil berkata demikian, Qin Lang membuka sebotol bir untuk dirinya lalu dia meminumnya dengan santai, sambil menunggu jawaban dari Lu Meichen. Aku akan pergi jika kamu pergi, tetapi jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Wajah Lu Meichen yang cantik terlihat sangat tegas, lagi pula, aku juga tidak akan takut pada mereka. Dia tidak ingin mencari masalah, tetapi itu juga tidak berarti bahwa dia takut akan mencari masalah. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah pesan. Tatapan Qin Lang acuh tak acuh. Tenang saja, ada aku di sini, kamu akan baik-baik saja. Saat ini, di dalam sebuah kamar mewah di lantai atas, pria yang memiliki bekas luka itu dan lainnya menyeret kakinya dan mengetuk pintu kamar. Kemudian, pria yang memiliki bekas luka
itu menyeret kakinya ke depan sofa tengah. Sambil terengah-engah di hadapan puluhan orang yang terkejut, ada seorang pria muda dan seorang wanita yang mengenakan pakaian kuning di atas sofa. Pria muda ini tidak terlalu tinggi dan penampilannya juga tidak terlalu menonjol, tetapi ada tatapan yang sengit di matanya, yang tampaknya bukan orang baik, sedangkan wanita yang berpakaian kuning itu memiliki kulit yang halus dan sosok tubuh yang luar biasa. Seluruh tubuhnya bagaikan ukiran dari batu giok.